Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Mubasiroh, NIM U 2019-1015. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori Ferdinand de Saussure dalam semiotika. Ferdinand de Saussure itu adalah seorang yang dipandang sebagai salah satu bapak linguistik modern dan semiotika dalam kemajuan ilmu linguistik di abad ke-20. Semiotika sendiri, menurut istilah, berasal dari bahasa Yunani, yakni semion, yang berarti tanda. Sederhananya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari suatu tanda. Teori yang pertama dari Ferdinand de Saussure yakni signifier dan signified. Signifier adalah penanda, sedangkan signified-nya itu adalah petanda. Istilahnya, signifier adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera dan pikiran, seperti bunyi, gambar, atau coretan. Sedangkan signified itu adalah makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Contohnya, ada janur kuning. Signifiernya atau penandanya adalah janur kuning melengkung, sedangkan petanda atau signifiednya adalah ada acara pernikahan. Teori yang kedua yakni mengenai aspek bahasa, ada langue dan parole. Langue itu adalah sistem bahasa yang digunakan secara kolektif dan disepakati oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktek berbahasa dalam masyarakat. Sedangkan parole itu adalah praktek berbahasa dari tutur individu dalam masyarakat pada satu waktu atau saat tertentu. Contohnya, dalam permainan catur, languenya ini adalah permainan catur itu sendiri, di mana permainan catur ini memiliki bahasa atau aturan tersendiri. Sedangkan parolenya adalah pemain catur, yang mana bebas menjalankan catur itu ke arah mana saja. Teori yang ketiga dari Ferdinand de Saussure yaitu mengenai telaah bahasa. Di sini ada sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik ini mempelajari bahasa secara terus-menerus selama bahasa tersebut masih digunakan. Sinkronik dan diakronik ini memiliki beberapa ciri-ciri. Sinkronik memiliki ciri membentuk struktur dan sistem, mengkaji bahasa pada masa tertentu, bersifat deskriptif, dan cangkupan kajiannya itu sempit. Sedangkan diakronik memiliki ciri bahasa selalu dinamis dan berkembang, atau bisa disebut dengan evolusi. Mengkaji bahasa pada aspek sejarahnya, dan bersifat historik. Lalu cangkupan kajiannya itu lebih luas. Contoh dari sinkronik dan diakronik. Sinkroniknya, contoh kajian terhadap penggunaan bahasa Melayu pada masa penjajahan. Sedangkan contoh diakroniknya, perkembangan bahasa Melayu sejak awal adanya hingga sekarang. Teori yang keempat yakni mengenai konsep unsur relasi tanda. Di sini ada sistematik dan paradigmatik. Sistematik itu adalah hubungan antara unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan bersifat linier, sedangkan paradigmatik adalah hubungan antar unsur bahasa dalam tuturan dan bersifat vertikal. Contohnya dalam sintakmatik, dosen mengajar mahasiswa. Nah, hubungan antar bahasa di sini bersifat linier. Jadi, dosen di sini sebagai subjeknya dan mahasiswa sebagai objeknya. Tentu jika dirubah atau ditukar menjadi mahasiswa mengajar dosen, itu tidak bisa digunakan atau maknanya itu tidak benar. Nah, jadi jika sudah bersifat linier, itu subjek dan objeknya tidak bisa ditukar. Kemudian contoh paradigmatiknya yakni dekan menemui dosen. Dan dosen di sini sebagai objek. Nah, objek tersebut bisa dirubah menjadi contohnya dekan menemui mahasiswa. Nah, bisa dirubah menjadi mahasiswa objeknya karena bahasa di sini masih bersifat vertikal. Itu saja penjelasan mengenai 4
4 teori Ferdinand de Saussure dalam semiotika. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.